kalau administratif itu jelas, itu harus dicabut izin pusatnya, SIP3MI atau izin cabangnya dicabut. Begitu dong, nggak fair. Orang sudah berusaha, sudah mengikuti prosedur, tiba-tiba ada salah satu dokumen yang dianggap jaksa tidak lengkap, artinya ada dokumen yang lain dong. Nah, makanya dikatakan tidak lengkap, maka sanksinya administratif, bukan sanksinya pidana. Kalau itu diterapkan semua, saya jamin dan pasti tidak ada investor yang mau berusaha di negeri ini. Kalau tidak ada, siapa yang membangun negara ini kan? Maka penting menjadi catatan penegakan hukum. Jangan semangatnya untuk menetapkan penegakan hukum, tapi tidak melihat dampaknya. Kita tahu bahwa terkait dengan azas hukum kan ada kepastian hukum dan keadilan hukum. Ada juga azas kemanfaatan hukum. Kalau hukum itu tidak bermanfaat buat masyarakat, jangan dilakukan semena-mena. Tidak ada untungnya, malah merugikan negara karena beban pembuktian, pemeriksaan seterusnya dibebankan negara. Kemudian selanjutnya terkait dengan perkara yang menurut kita pada saat proses pemeriksaan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Kenapa dia didampingi? Dia hanya satu kali diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 10 November 2024. Hanya 100 kali diperiksa, kemudian langsung ditahan, kemudian langsung dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini kan menjadi catatan. Kemudian kedua, syarat formilnya pada saat pelimpahan di pengadilan kita tidak dikasih oleh teman-teman JPU terkait dengan berkas perkara. Nah, ini menjadi pelanggaran terkait dengan penjualan uang JPU. Nah, maka dari itu syarat formil di pasal 143 KUHP itu terpenuhi menurut kami. Kemudian syarat formil materi itu juga terpenuhi. Maka dari itu kita minta kepada Yang Mulia untuk melakukan putusan selah 2 minggu lagi supaya permohonan tidak diterima dan kita berharap itu semoga bisa dibebaskan. Untuk apa ya, dampak CPMI ini akan di tempat ini seperti apa terkait perkara ini? Ya, barang tentu pada saat terjadi 8 November, kurang lebih lah ya, 8 November itu terjadi penggerbekan lah istilah kawan-kawan penyidik Polri. Kemudian tanggal 10 November dipanggil para pihak termasuk klien kita, kemudian diperiksa dan langsung ditahan. Tanggal 8 November itu ada 41 orang calon pekerja migran Indonesia yang dibawa oleh teman-teman penyidik. Dari 41 itu ada 14 orang yang sudah memenuhi terkait dengan akhir proses dari penempatan pekerja migran di Hong Kong. Sudah visa, sudah kerja, sudah kesehatan, sudah paspor dan seterusnya. Sehingga terakhir dia OBP. Nah, karena kelengkapan berkas itulah, kemudian akibat dari penegakan hukum mereka tidak bisa terbang ke luar negeri. Padahal tiket sudah siapkan. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa bagi teman-teman korban. Maka saya bilang, jaksa gagal menguraikan siapa korbannya.